Kamu kesini untuk menjual itu? Tidak perlu. Tolong pergi. Saya kesini untuk mengantar bunga. Kamar mana? Saya harus verifikasi dulu. Ini bunga yang dipesan oleh Duan Tianlang dari kebun bunga kami. Kamu memang semakin pandai mengarang cerita. Sekarang kamu bisa bilang apa saja. Saya tidak mengarang. Kami bahkan menandatangani kontrak. Satpam, usir orang dan bunganya dari sini. Nona, tolong pergi. Apa yang kamu lakukan? Saya kesini untuk mengantar bunga. Lepaskan saya. Lepaskan dia. Manager Duan. Bunga-bunga ini dipesan oleh saya darinya. Kalian berdua, antar bunga ini ke departemen housekeeping. Ya, Pemesanan bunga selalu ditangani oleh saya. Kenapa kamu tidak berdiskusi dulu dengan saya? Sue King, bisakah kita diskusi setelah kembali ke kantor? Kembalikan bangganya. Saya tidak punya alasan untuk bekerja dengan wanita seperti ini. Cepat! Maaf. Kamu minta maaf tentang apa? Bunga-bunga ini dipesan oleh saya. Wuhua. Bawa Nona Kingling ke kantor saya. Oke. Kalian berdua, kirim bunga ini ke departemen housekeeping. Ya, Nona Kingling. Silakan. Duan Tianlang, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Bunga-bunga tadi khusus dipesan oleh saya dari kebun bunga Kingling. Bunga-bunga ini memiliki aroma segar dan alami. Sangat cocok dengan citra hotel kami. Ini juga bisa meningkatkan gaya dan kesan pertama hotel kami. Ini salah satu syarat penting yang saya gunakan untuk memenangkan hak menyelenggarakan forum internasional tentang lingkungan, kerjasama, dan pembangunan. Direktur Utama, apakah alasan saya ini cukup? Hei, Jangan mendekat ke sini. kenapa kamu menghindari saya? Aku bilang, aku sudah melunasi semua hutang budiku padamu. Kita sudah beres. Kenapa kamu lari? Aku mencari kamu karena ada sesuatu. Hei, berhenti di situ. Jangan kejar aku lagi. Kalau kamu sakit, aku tidak bisa menggendongmu. Hei, aku dengar sesuatu. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Kamu gila? Jangan ke sini. Kenapa kamu lari? Kalau bukan karena urusan hotel, aku tidak akan repot-repot mengejarmu. Bikin aku kaget setengah mati. Ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Untung Duan Tianlang tidak ada di sini. Halo? Apakah Tuan Wu ada? Saya mengantar bunga yang Anda pesan. Saya di lobi. Saya di pintu masuk lobi. Aku tepat di belakangmu. Kenapa kamu di sini? Reaksi macam apa itu? Kamu lihat hantu? Bikin aku kaget setengah mati. Aku bisa suruh sekretariku pesan bunga-bunga itu, kan? Kamu memang bisa lari cepat. Apa? Kamu takut lihat aku karena melakukan hal memalukan? Siapa yang melakukan hal memalukan? Tulisan di kartu, kamu yang menulisnya, kan? Sudah tertulis jelas. Jika ada tempat di mana aku bisa membantu, aku akan sangat terhormat. Mau ikat janji? Kita berdua? Bukankah kita sudah selesai? Ini untukmu. Bayar aku uang untuk bunganya. Cukup? Tidak. 300 yen. 300 yen? Lumayan mahal. Oke, kalau tidak ada lagi, aku pergi dulu. Hei, tunggu. Kamu yang bikin kartu ini? Dari mana kamu dapat aromanya? Jadi dia tanya sumber aromanya.
Untung Shan sudah kasih tahu aku sebelumnya. Kartu ini sudah ada aromanya waktu aku beli. Sudah termasuk. Kalau tidak ada lagi, aku pergi dulu. Hei, Kalau tidak kita selesaikan hari ini, kamu tidak akan pergi kemana-mana. lepaskan. Sakit. Katakan. Mau lari kemana? Hei, jangan lari. Setelah kerja, kita pulang bersama pakai mobilku. Tidak ada yang terjadi. Sebelum aku yakin semuanya, kita harus hati-hati. King Ling, wanita itu, dia. Dia berani datang? Apa? Kamu ngapain? Jangan ikut campur. Hari ini, aku akan mengirimnya ke penjara agar tidak ada masalah di masa depan. Dengar aku jelaskan, hari ini aku datang untuk minta maaf. Aku benar-benar tidak sengaja melukai Duan Tianlang. Ini salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Aku perlu pesan beberapa tulip. Ini untuk Tianlang. Tapi ini hadiah rahasia untuk Tianlang. Kamu jangan bilang dia ini dariku dan simpan rahasia. Aku tidak bisa bilang. Kenapa tidak bilang? Jangan-jangan kamu benar-benar berencana melukai manajer umum? Bagaimana mungkin? Tentu dia tidak berani bilang. Kalau dia bilang, berarti sengaja melakukan kejahatan. Kemerai, ikut aku ke kantor polisi. Ini benar-benar salah paham. Ikut aku. Ikut aku ke kantor polisi. Ikut aku. Ikut aku. Hei, Sue King. Buat, bawa wakil manajer umum pergi. Apa yang kamu lakukan? Ada yang mengambil foto. Kembali ke kantor dulu. Ikut aku. Pergi kemana? Wakil manajer umum, kembali ke kantor dulu. Aku akan urus di sini. Hei, maaf. Tolong berhenti merekamnya. Kamu cepat sekali bergerak. Bahkan ganti baju. Hah, Katakan. apa? Kamu berusaha keras memintaku bertemu bukan hanya untuk mempermainkanku, kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku datang hari ini untuk meminta maaf padamu. Sebenarnya aku sudah datang beberapa kali. Manajer umum Duan, saat pesta itu, sungguh maaf. Kenapa kamu memberiku bunga-bunga itu? Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Kamu harus percaya padaku. Aku bisa bersumpah. Kenapa kamu minta bertemu di Taman Ninjing? Taman Mingjing? Aku minta bertemu? Berhenti berpura-pura. Aku melihatmu. Tidak mungkin. Aku belum pernah ke Taman Mingjing. Kamu masih tidak mengaku, ya? Kalau begitu biar aku tanya, kamu pergi kemana hari ini jam 2 siang? Aku di pembibitan bunga. Ada yang bisa membuktikan? Nenek. Nenek pergi. Aku di rumah sendirian. Kamu bahkan tidak punya alibi. Aku di rumah sendiri. Kenapa harus ada saksi untuk membuktikan alibiku? Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Aku hanya bisa meminta adikku mengantarmu ke polisi. Aku tahu aku salah duluan, tapi kamu keterlaluan. Kamu benar-benar mengecewakanku. Karena proyek uangnya hotel terakhir kali, persepsiku tentangmu berubah banyak. Tidak menyangka, kamu masih tidak bisa mengubah cara-caramu yang licik. Duan Tianlang, aku tahu kalian semua menyalahkanku. Tidak apa jika kalian ingin memakiku atau mengantarku ke kantor polisi. Tapi ini dua hal berbeda. Aku tidak pernah benar-benar pergi ke Taman Mingjing. Dan orang yang kamu lihat itu bukan aku sama sekali. Taman Mingjing apa? Aneh. Dari ekspresinya, sepertinya dia tidak berbohong. Lalu siapa orang yang dia lihat di Taman Mingjing itu? Sekretaris Wu. Sekretaris Wu. Kabar buruk. Video wakil manajer umum menampar King Ling di lobi sudah diunggah di internet. Apa? Apakah staf dari Departemen PR sudah pulang kerja?
Mereka sudah pergi. Segera panggil mereka kembali. Keluarkan pernyataan dulu bahwa ini hanya kesalahpahaman. Katakan bahwa King Ling hanyalah karyawan dari toko bunga lili. Baik. Lephaken. Aku akan menelpon sendiri. Baik. Tuku bunga lili? Selamat datang. Aku ingin beli selusin tulip. Tolong siapkan segera untukku. Akan segera siap. Mohon tunggu sebentar. Terima kasih. Hei, Qingling. Kamu baru saja kembali. Jangan dibahas lagi. Gerobak makanan bibiran rusak. Aku jadi terlambat. 2 hari lalu, apakah kamu membuat keributan di Hotel Zentai? Tayangannya cukup viral di internet. Kamu akan terkenal, apa? Bahkan sudah ada di internet? Oh, tidak. Apakah ini akan memengaruhi bisnis toko bunga kita? Ini semua salahnya Tuan Tianlang. Setelah bertemu dengannya, aku tidak pernah punya hari yang tenang. Setelah bekerja sama dengannya waktu itu, kupikir kita sudah berbaikan. Perbaikan? Kamu pikir kalian berdua sedang bertengkar seperti kekasih? Jangan ngomong sembarangan. Jangan asal bicara. Hei, pelanggan. Bunganya sudah siap. Oh. Terima kasih. Silakan datang lagi. Terima kasih. Kenapa tulip lagi? Kalau kita hapus sekarang, efek buruknya justru akan bertambah. Mener umum, kenapa videonya belum juga dihapus? Saat ini aku sedang membahas masalah ini dengan Sekretaris Wu. Kalian seharusnya membahasnya denganku. Bagus, kalian berdua ada di sini. Sekretaris Wu, tolong tinggalkan kami dulu. Apa yang sebenarnya kalian berdua lakukan? Wakil Manajer Umum bertindak kasar. Wakil Manajer Umum berdiri di samping sambil mengagumi. Apakah kalian berdua bersekongkol untuk menghancurkan hotel? Wakil Ketua, kami sedang membahas masalah ini. Pertama, hapus video itu. Rasio kliknya terlalu tinggi. Bahkan jika kita hapus dari internet, kita tidak bisa menghilangkan orang yang sudah mengunduhnya. Itu usaha sia-sia. Lebih baik daripada membiarkan lebih banyak orang melihatnya. Hotel bergantung pada reputasi mereka. Daripada menarik lebih banyak perhatian dengan menyembunyikannya, lebih baik mengakui kebenaran. Lalu minta maaf kepada pihak lain di depan wartawan. Kamu Hila? Biarkan dia bicara. Terlalu banyak orang di tempat kejadian, kita tidak bisa memalsukannya. Wakil Ketua, saya adalah Wakil Manajer Umum. Tolong biarkan saya menangani situasi ini. Saya tidak akan membiarkan hotel mengalami kerugian. Situasi sudah sampai pada titik ini. Melakukan ini adalah satu jalan keluar. Seberapa yakin Anda bisa berhasil? Saya akan berusaha sebaik mungkin. Baik. Saat ini, Dewan Direksi dan karyawan semua menunggu kinerja Anda. Anda harus berhati-hati. Saya mengerti. Camel, jika kamu menikah lebih awal dan meninggalkan hotel, tidak akan ada begitu banyak masalah. Ayah, hari itu, untuk melindungi Tianlang, aku Suekin. Pulang dan tulis laporan kritik diri untukku. Wakil Ketua, pulang dulu. Biar saya antar. Bisakah Anda memberikan bunga ini kepada manajer umum Anda? Baik, saya akan melakukannya. Sudah cukup. Kalian berdua tidak perlu menemani saya lagi. Kembali ke pekerjaan kalian. Ayah. Wakil Ketua. Jangan khawatir. Saya pasti akan menangani masalah ini. Mengapa kamu membiarkan ayah salah paham padaku? Aku hanya melakukan ini untukmu. Sueking, tentu saja, aku tahu masalah ini berawal dariku. Jangan khawatir, aku akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Mengenai ayah, tolong bantu saya merahasiakannya untuk sementara. Saya tidak ingin dia khawatir. Lagi pula, masalah ini masih belum terbukti. Panggil polisi dan tangkap Qingling. Kita tidak perlu menghapus video dan semua orang akan mengerti saya. Dia tidak melakukan apa-apa. Mengapa dia perlu ditangkap? Ini semua hanya dugaanmu. Baik, Sueking, serahkan masalah ini padaku. Aku akan menyelidikinya. Jika benar dia, kita bisa memanggil polisi untuk menangkapnya nanti. Tianlang, kamu tidak menutupi untuk dia, kan? Jangan lupa, sebelumnya, karena kamu terus membela Jiangyan, hal seperti ini terjadi. Sudah cukup.
Aku hanya tidak mengerti. Kenapa kamu terus mencari kesalahan wanita lain? Tapi kamu terus bertahan dengan King Ling? Sue King, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya merasa dia bukan tipe orang yang melakukan hal seperti itu. Jiang Yan juga tidak terlihat seperti orang seperti itu. Tapi bukankah dia juga melakukannya? Sudah. Aku akan kembali ke kantor. Manajer umum, bunga untuk Anda. Xian Lang, buang bunga-bunga itu. Hati-hati. Hati-hati. Duduk. Siapa yang mengirim bunga itu? Ada kartu dengan bunganya. Aku akan ambil. Cepat pergi. Bagaimana? Tuku bunga lili. King Ling yang mengantarnya? Bukan dia atau pemiliknya. Itu seorang wanita yang tidak aku kenal. Tidak masalah. Siapapun yang mengantar bunga ke General Manager, kamu harus memberitahuku. Oh, baiklah. Tuku bunga lili. Kartunya sangat jelas tertulis nama King Ling. Ini sudah keberapa kali? Apa maksudnya dia dengan ini? Ini adalah rencana jahat. Aku tidak butuh bukti. Ini buktinya. Tian Lang, kalau tidak, kenapa dia minta bertemu denganmu? Kenapa dia harus memintamu datang sendirian? Kalau dia benar-benar ingin mencelakaiku, kenapa dia masih berani bertemu denganku sendirian padahal dia sudah tahu kita mencurigainya? Ini tidak masuk akal. Apa maksudmu tidak masuk akal? Apa otakmu sudah mati? Tian Lang, bagaimanapun, kamu harus tetap menghubungi polisi. Terakhir kali sesuatu terjadi padamu, ibu pergi dari rumah. Kali ini jika sesuatu terjadi padamu, seluruh keluarga kita akan hancur. Aku akan naik dulu. Kamu merasa sedikit lebih baik. Tidak masalah. Itu dia. Perbezaan Taku. Kenapa bisa dia? Jiang Yan, apakah dia sudah dibebaskan dari penjara? Apa hubungannya dengan toko bunga lili? Mungkinkah dia bersekongkol dengan King Ling? Motif mereka uang atau balas dendam? Wakil Presiden, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Oh, ya. Jangan biarkan General Manager melihat video ini. Ya. Rencana bulan ini kurang lebih seperti itu. Wuhua, Kemari. Dengar baik-baik, mulai sekarang, kamu harus mengikuti General Manager setiap saat. Bahkan jika dia masuk ke kamar kecil, kamu harus mengikutinya atau aku akan memecatmu. Hah? Dan juga, Kamu tidak boleh memberitahu General Manager tentang ini. Kalau tidak, aku akan memecatmu juga. kenapa? Bukankah kamu masih akan pergi sekarang? Hati-hati dan aku mungkin akan memecatmu sekarang juga. Aku akan segera pergi. Hello, Shanshan, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Cari tahu di mana King Ling sekarang. King Ling, Kamu mencari aku? apa hubunganmu dengan Jiang Yan? Jiang Yan? Tidak kenal. Aku sudah memeriksanya. Dia sudah dibebaskan lebih awal. Dibebaskan? Dia melakukan kejahatan? Kenapa? Kamu sudah berencana bekerja sama dengannya. Bukankah dia sudah cukup menyakiti Tian Lang? Apa sebenarnya yang kalian berdua rencanakan? Biar aku yang bilang. Kami sudah melakukan pertahanan yang tepat. Tolong sampaikan pesan ini kepada wanita jahat itu. Jika dia berani muncul lagi di depan Tian Lang, itu akan menjadi kali kedua dia masuk penjara. Dan juga katakan padanya untuk berhenti mengirim bunga tulip.
Bunga tulip? Halo? Setelah 30 menit, mari kita bertemu di alun-alun kota. Hei, hanya karena kamu bilang begitu, kita harus bertemu? Halo? Orang-orang seperti apa mereka semua? Aku tidak terlambat, kan? Aku tidak mengizinkan kamu untuk duduk. Dengan banyak orang yang melihat, apakah kamu masih berencana membuatku berdiri sebagai hukuman? Kalau begitu, jaga jarak dariku. Katakan, kenapa kamu menarikku? Aku tidak punya waktu pada hari Minggu, jadi aku memajukan pertemuan kita. Pertemuan? Sebenarnya aku tidak berencana mengganggumu lagi, tapi aku tahu kamu tidak akan berhenti. Karena itu, aku sengaja datang ke sini. Kalian semua aneh. Kalian terus mengatakan hal-hal yang tidak bisa aku pahami. Jika kamu ingin uang, kamu harus mendapatkannya sendiri. Jika kamu menyukaiku, maaf. Aku punya standar yang sangat tinggi. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan seumur hidupmu. Itu aku punya pacar. Berarti itu benar-benar karena uang. Aku punya tangan dan kaki. Aku bisa mencari uang sendiri. Apakah uang yang kamu hasilkan cukup untuk memenuhi ambisi dan keinginanmu? Duan Tianlang, kamu pikir hanya karena kamu kaya, kamu bisa meremehkan orang? Mungkin di masa depan, aku juga akan menjadi kaya. Lebih kaya dari kamu. Saat itu tiba. Saat itu tiba, apa? Bahkan jika aku memberitahumu, anak kaya hedonis sepertimu tidak akan mengerti. Mulai sekarang, jangan telepon aku lagi. Jangan bertemu lagi. Mungkinkah itu benar-benar bukan dia? Lalu siapa lagi? Membuatku datang ke sini hanya untuk mengatakan kata-kata aneh. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Tidak hanya kesehatannya buruk, otaknya juga buruk. Aku mendengar semuanya. Apa sebenarnya tujuanmu memanggilku ke sini? Aku datang untuk memberitahumu agar berhenti mengirim. Mengirim bunga tulip di masa depan. Bunga tulip? Duan Tianlang. Apakah kamu kenal Jiang Yan? Bagaimana kamu mengenalnya? Katakan, aku tidak mengenalnya. Bagaimana kamu tahu Jiang Yan? Aku tidak mengenalnya. Apa hubunganmu dengannya? Aku tidak mengenal apa hubungannya. Apakah dia yang menyuruh datang sini? Kamu salah. Kamu menyakitiku. Kamu menyakitiku. Kamu baik-baik saja. Cepat ke sini, bantu aku berdiri. Berdiri. Hati-hati. Sandarkan dirimu padaku. Kamu saja sudah tidak bisa berdiri dengan benar, masih saja sok kuat. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu seperti pasien. Hati-hati. Ayo. Sini. Hati-hati. Bagaimana kabarmu? Aku tidak ingin kamu bilang aku memanfaatkanmu atau menyerangmu. Sudah jam berapa masih bicara seperti itu? Kamu sudah merasa lebih baik? Wuhwa, Oh, wakil manajer umum. kenapa kamu di sini? Bukannya aku suruh kamu bersama manajer umum? Sebenarnya, aku. Dia di mana? Dia pergi ke pasar di sekolah untuk bertemu Iping. Kamu biarkan dia pergi sendiri? Dia tidak mengizinkan aku ikut. Dia bilang kalau kamu ikut, jangan datang kerja besok. Kamu tidak perlu datang kerja besok lagi. Ha. Hei, wakil manajer umum. Dua bos ini terlalu sulit dilayani. Bagaimana kabarmu? Kamu membuatku kaget setengah mati. Ini, aku sudah menutupnya. Terima kasih. Tadi, kenapa kamu merasa aku tidak suka diperlakukan seperti pasien? Anak yatim tidak suka dilihat dengan tatapan kasihan.
Sebenarnya, itu juga bukan karena malu. Dia hanya ingin sama seperti anak-anak lain. Aku pikir kamu pasti juga berpikir seperti itu. Lihat. Lihat. Bahkan jika kamu tidak bicara, aku sudah tahu apa yang ingin kamu katakan. Apa yang akan aku katakan? Kamu sangat menyedihkan. Kalimat itu, kan? Jangan samakan aku dengan orang lain. Aku tidak kasihan padamu. Bagus kalau begitu. Kamu bisa menyetir pulang sendiri? Bisa. Oh, Lihat ini. Kamu masih tidak mau mengaku? ini bukan tulisanku. Lihat, gaya tulisannya bukan milikku. Sungguh, ini benar-benar bukan tulisanku. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan pada adikku? Suai, bukankah proses punya? Mereka belum mengingat. Lepaskan. Ini, cepat pergi. Kamu mau bicara bersamanya? Kamu mau masuk penjara? Apa yang kamu lakukan? Kamu, kenapa tidak mau mendengarkanku? Jangan bertemu dengannya. Sue King, apa maksudmu tadi? Siapa yang kamu bilang akan masuk penjara bersama King Ling? Jiang Yan? Kamu sudah tahu? Berarti kamu tahu mereka adalah kaki tangan. Jangan bicara hal yang tidak berguna. Tidak mungkin mereka saling kenal. Jiang Yan masih. Dia sudah dibebaskan dari penjara. Aku sebenarnya berencana membereskan semuanya dulu sebelum memberitahumu. Tianlang, jangan keras kepala lagi. Dia dalam kegelapan sementara kau dalam terang. Ditambah King Ling, lebih baik kita panggil polisi. Tidak heran orang itu terlihat familiar. Kukira dia masih di penjara. Tak disangka itu benar-benar dia. Tapi King Ling juga tidak bisa menyangkal keterlibatannya dalam hal ini. Kalau tidak, mengapa Jiang Yan menulis namanya? Tianlang? Tianlang, kau baik-baik saja? Aku lelah. Aku akan pulang sekarang. Bungamu jatuh, terima kasih. Hal kecil saja. Tidak perlu berterima kasih. Hei, kau malas ya? Cukup bawa semuanya sekaligus. Aku tidak menerima bunga yang rusak. Sudah ku ketahui. Pelanggan tadi jauh lebih baik. Dia lebih membantu daripada kau. Pelanggan itu Marga Jiang, Nona Jiang. Dia sekarang pelanggan tetap toko kami. Setiap datang, dia selalu membeli selusin tulip. Tulip? Tunggu. Marga apa kau bilang pelanggan itu? Jiang. Nona Jiang. Jiang. Tidak mungkin kebetulan, kan? Kebetulan apa? Jangan-jangan. Jiang Yan, ya? Hei, benar, King Ling. Hari ini minggu. Temani aku makan di luar. Changking lembur lagi. Sendirian terlalu sepi. Hari ini minggu? Tidak. Tidak. Bahkan makan siang bersama saja tidak bisa. Aku putuskan pertemanan kita. Benar-benar dia. Dia adalah Jiang Yan. Jangan salah paham. Bunga ini bukan milikku. King Ling, dendam apa yang kumiliki denganmu? Mengapa kau harus memperlakukanku seperti ini? Bukan seperti itu. Bunga-bunga ini dibawa olehnya. Aku hanya mengikutinya ke sini. Siapa? Kau harus percaya padaku. Lihat, dia di sana. Di mana dia? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Kalau tidak, mengapa aku memberitahumu dia ada di sana? Benar-benar dia. Kali ini aku tidak akan melepaskannya. Shan, ayo. Cepat, King Ling. Jiang Yan. Jiang Yan. Jangan lari.
Jiang Yan, berhenti di sana. Jiang Yan, berhenti. Minggir. Ada apa dengannya? Jia Zhila. Kemana dia pergi? Kakak Sui King, itu Jiang Yan? Mantan PK Tianlang? Tianlang? Ya ampun, kita lupa Tianlang. Keluar. Aku tahu kau di sana. Mereka sudah pergi, kau bisa keluar. Aku tidak akan menyakitimu. Bagaimana kamu tahu aku ada di sana? Aku bisa mencium aroma tulip yang ada di tubuhmu. Ayo cari tempat untuk mencucinya. Kenapa kamu membantuku sebelumnya? Kenapa kamu harus menggunakan namaku untuk mengajak Duan Tianlang keluar? Bagaimana kamu tahu tentang aku? Aku lapar. Ayo cari tempat untuk makan. Dokter Sue, apakah dia benar-benar baik-baik saja sekarang? Mari kita amati setelah dia selesai infus ini. Dia akan baik-baik saja begitu demamnya turun. Apakah dia baru saja diprovokasi? Aku tidak tahu. Pasti karena kamu memukul seseorang di hotel yang membuatnya terlalu stres. Kenapa semuanya selalu salahku? Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai pengganggu? Sudah cukup. Kita di rumah sakit. Kerangi Seramamu. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Jika kalian ingin berdebat, lakukan di luar. Jangan ganggu pasien. Kamu suka mobil ini? Kamu bisa berkeliling untuk menangkap angin di siang hari dan bahkan melihat bintang di malam hari. Tapi, aku mungkin tidak akan pernah bisa naik mobil seperti ini seumur hidupku. Yan, Tianlang? Masuk. Ini sangat bagus. Kamu senang? Aku tahu kamu akan menyukai ini. Bokeneko. Renci, kamu lari kemana? Lepaskan aku. Reggie, aku akan memukulmu. Anak ini sangat berharga. Jangan sakiti dia. Sudahlah. Dengan sikapnya seperti ini, kita harus memberinya pelajaran. Yang kita inginkan adalah uang. Jangan sakiti dia. Kenapa? Tunggu saja dengan tenang. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Apa maksudmu untuk kebaikanku? Kamu bilang itu untuk kebaikanku. Apakah kamu mencintaiku? Atau karena uang sehingga kamu mendekatiku? Jika iya, katakan padaku. Kenapa? Kenapa? Polisi sudah datang. Apa yang harus kita lakukan? Judge Genjia Sender. Selamatkan aku. Jangan sakiti dia. Mati. Tianlang. 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 Lepaskan aku. Tianlang. Kenapa? 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 Tianlang? Tianlang? Tianlang?
Kamu sudah sadar? Biar aku cari dokter. Tianlang? Ayah. Maaf telah membuatmu khawatir. Kamu benar-benar tidak berencana memberitahuku apa yang terjadi? Hanya saja aku tidak minum obat tepat waktu. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Ayah, minta Tante Sunan untuk membawakanku makanan enak. Aku hampir gila karena lapar. Baik, aku akan pergi. Tapi aku benar-benar tidak percaya bahwa Qingling dan Jiang Yan tidak memiliki hubungan apapun. Tidak apa-apa. Jangan katakan itu. Aku mengerti. Kamu mengirim bunga dengan niatan untuk bertemu, bukan untuk balas dendam padanya. Kamu ingin meminta maaf padanya, kan? Begitu melihat tulip, dia langsung marah dan pingsan. Lalu mengapa kamu masih mengirimkannya padanya? Dadadadung. Ini bunga favoritku. Ini tulip. Orang yang paling aku sukai adalah kamu. Si kecil, kamu tahu arti suka? Aku tidak menyangka setelah kejadian itu, Tianlang akan takut pada tulip. Aku menggunakan namamu untuk mengirim bunga karena hari itu di kantor polisi. Tianlang memanggil namamu. Aku langsung tahu, dia pasti salah paham. Dia pasti mengira kamulah yang ingin bertemu dengannya. Dia orang yang pilih-pilih. Taman Mingjin sangat terpencil. Tapi dia masih mau bertemu denganmu. Aku menduga hubungan kalian tidak biasa. Kamu seharusnya tidak menggunakan namaku untuk mengirim bunga. Dia mungkin membenciku sekarang. Maaf, aku takut dia tidak mau bertemu denganku. Aku hanya ingin meminta maaf padanya sendiri. Memohon agar dia memaafkanku. Aku akan membantumu. Membantuku? Aku tahu kamu sudah membayar harga untuk kejadian itu. Hanya setelah Tianlang memaafkanmu, kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Agar memiliki keberanian untuk menghadapi sisa hidupmu. Selain itu, membantu Tianlang menyelesaikan masalah batinnya juga akan menguntungkannya. Aku akan membantu kalian bertemu. Tapi masih ada keluarganya. Mereka semua membenciku. Mereka pasti tidak akan setuju. Percayalah, aku pasti tidak akan membiarkan mereka tahu. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Duan Tianlang, aku membawa seseorang untuk bertemu denganmu. Aku tidak ingin melihatnya. Dia sudah di sini. Temui saja sekali. Ingat, ini kehidupan pribadiku. Jangan ikut campur urusan orang lain. Jangan putus asa. Ahai, kenapa kamu ada waktu untuk mengunjungiku hari ini? Ada apa? Kamu tidak bahagia? Aku bertengkar dengan pemimpin redaksiku. Qingling, kamu tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Katakan apa? Kenapa kamu dipukul? Oh, maksudmu itu? Itu salah paham. Tapi, kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Aku juga salah. Kenapa kamu selalu memikirkan orang lain dulu? Aku tidak sebaik itu. Waktu itu, aku bahkan berpikir untuk membiarkan pacarku membalas dendam untukku. Aku? Bagaimana aku bisa membantumu? Kamu adalah seorang reporter. Kamu bisa membantuku menulis artikel tentang ini. Tapi setelah aku memikirkannya, aku ingin membersihkan kesalahpahaman ini. Kalau tidak, kapan balas dendam ini akan berakhir? Menulis artikel.
Jika aku membantu pacar Duan Tianlang menulis artikel untuk membersihkan namanya, Dia mungkin akan menghargai bantuan ini, kan? Bolehkah aku bertanya, apa yang bisa aku bantu untuk tamu kita? aku, jika kamu bukan pelanggan, Mohon pergi. Kami tidak menyambutmu di sini. General Manager kami tidak akan menemui kamu. Aku datang untuk mencarimu. Aku ingin menulis artikel untukmu, agar kamu bisa menjelaskan sisi kamu tentang insiden pemukulan itu. Kamu tidak percaya padaku? Aku benar-benar ingin membantumu. tentang korban, aku bisa yang menghubunginya untuk menyelesaikan ini. Aku akan meyakinkannya untuk sesuai dengan penjelasanmu dalam pernyataannya. Aku bisa jamin kamu bisa keluar dari masalah ini tanpa cedera. Kamu membantuku tanpa syarat. Semoga kita bisa saling membantu. Aku akan membantumu menangani insiden pemukulan. Sementara kamu membantuku meyakinkan General Manager Duan Tianlang untuk memberikan kontrak iklan villa hotel ke majalah kami. Proposismu memang membuatku tersentuh. Tapi bagaimana? General Manager kami sudah memberi instruksi. Masalah aku memukul seseorang, dia yang akan menanganinya sendiri. Biarkan aku bertemu dengan General Manager. Aku akan meyakinkannya. Bahkan jika kamu bisa meyakinkannya, dengan identitas apa kamu akan menulis artikel dan di mana kamu akan mempublikasikannya. Tentu saja, sebagai reporter profesional dan mempublikasikannya di majalah kami. Tapi aku baru saja mendengar pemimpin redaksi kamu menelepon General Manager kami. Dia bilang kamu akan dipecat. Dia ingin kami mempertimbangkan kembali kolaborasi iklan. Tolong bantu aku dan terima wawancaraku. Aku benar-benar ingin membantumu, tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu. Pemimpin redaksi kamu sudah bilang dia akan menjelaskan situasinya kepada kami. Tapi General Manager Duan kami sudah menolaknya. Jadi tolong jangan datang lagi. Atau kamu ingin diantar keluar oleh Satpam? Masuk. Nona Qingling, ini Seng Tai. Harap pikirkan dulu sebelum melakukan sesuatu. Aku tahu kamu gadis yang baik. Jadi tolong berhenti membuat masalah. Tolong. Wuhi, keluar dulu. Manager. Aku pergi ke rumah sakit lagi untuk mencarimu, tapi mereka bilang kamu sudah keluar. Kamu datang tepat waktu. Kamu lihat video ini? Besok aku akan pergi sebagai General Manager hotel dan pergi ke kebun bunga kamu untuk meminta maaf padamu. Tentu saja, aku akan membawa beberapa reporter dan aku harap kamu bisa bekerja sama. Maksud kamu ingin aku berpura-pura bersamamu? Duan Tianlang, tahukah kamu bahwa dalam meminta maaf, yang paling penting adalah ketulusan? Aku rasa kamu benar-benar berusaha melawanku. Sejak hari pertama kita bertemu, kamu terus menyiksaku. Jumlah kali kamu menyiksaku pasti tidak kurang dari 10. Bukankah kamu sendiri yang bilang tidak ingin bertemu lagi? Kenapa kamu masih terus muncul dan menggangguku? Temui Jiang Yan. Tidak bisakah kamu lihat aku sedang menahan diri? Jangan paksa aku. Jiang Yan bilang dia punya hantu di hatinya, jadi dia tidak berani menemuimu. Daripada disebut rasa bersalah, menurutku itu lebih tepat disebut rasa malu. Beranikah kamu bilang kamu berbeda dengannya? Apa yang kamu omongkan? Kalau hatimu tidak punya hantu, kenapa takut menemuinya? Kenapa kamu takut dengan tulip? Nenek bilang, saat kamu ingin lari, hanya dengan menghadapinya kamu bisa melepaskan belenggu. Itulah kebebasan dan kebahagiaan sejati. Jadi, lari bukanlah pilihan. Keluar. Duan Tianlang, aku bilang keluar.
Kalian pergi dulu. Oke, kami pergi. Mener umum, kamu benar-benar akan minta maaf ke Kingling besok? Aku rasa ini bukan solusi yang baik. Ini akan membuat Mener umum sulit. Kamu yang baik. Kalau tidak, Kenapa kamu belum pergi? Duan Tianlang, ayo kita bertukar. Aku tidak tertarik. Tentang video itu, aku bisa keluar dan menjelaskannya. Aku juga bisa bekerja sama denganmu. Aku tidak akan menemuinya. Aku tahu. Aku tidak akan memaksamu. Lalu pertukaran seperti apa yang kamu inginkan? Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Ikutlah denganku. Jangan ikut. tapi kalian mau kemana? Tianlang, kemarilah. Tidak ada gunanya. Kalian bersenang-senanglah. Kamu sudah di sini, kenapa tidak bermain dengan semua orang? Aku sudah datang ke sini bersamamu. Bagaimana rencanamu menangani masalah video itu? Aku juga besar di sini sampai lulus SMA. Kepala panti asuhan bilang, saat aku datang ke sini, aku terus tidur. Dia pikir aku sakit. Menurut dokter, aku mengalami amnesia selektif. Amnesia selektif? Karena kehilangan ingatan, aku tidak bisa mengingat semua anggota keluargaku. Karena itu, aku juga tidak punya petunjuk untuk menemukan mereka. Kalau boleh memilih lagi, aku lebih berani menghadapinya. Dengan begitu, kenangan itu akan tetap ada di otakku. Mungkin aku sudah bertemu dengan keluargaku. Lalu tidak ada cara lain untuk mencari mereka? Hanya menunggu. Mungkin suatu hari mereka bisa menemukanku. Atau aku akan pulih ingatanku dan pergi mencari mereka. Duan Tianlang, jika aku tidak bisa mengembalikan ingatanku selamanya, aku tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi. Ini harga yang harus kubayar untuk menghindari kenyataan. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi situasiku berbeda denganmu. Kamu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara kita. Lalu apakah kamu yakin benar-benar mengerti apa yang terjadi saat itu? Kamu hanya tahu dia menyakitimu tapi tidak tahu alasannya. Kamu hanya tahu dia muncul lagi dan mencoba mencarimu. Aku tidak ingin tahu. Duan Tianlang, jika kamu memilih menjadi pengecut sekarang, mimpi buruk masa lalu akan terus menghantuimu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kingling, aku mengakhiri kerja sama ini denganmu. Mengapa kamu tidak bisa berani sekali saja? Selamanya menjadi budak hantu masa laluku. Selamanya tidak bisa lari dari mimpi buruk. Kingling, bahkan jika kamu tidak mengutukku, mimpi buruk sudah membebaniku. Kenapa kamu di sini? Ini terakhir kalinya aku datang untuk Jiang Yan. Aku tidak ingin dengar. Dia akan pergi. Dia tidak akan pernah kembali. Itu masalahnya, tidak ada hubungannya denganku. Benarkah tidak ada hubungannya denganmu? Lalu bagaimana dengan penyakit jantung, gangguan psikologis, MU? Apakah kamu akan menahannya selamanya? Kamu tahu hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Duan Tianlang, berhenti menyiksamu sendiri. Apa yang kamu tahu? Pergilah. Ya, aku tidak mengerti. Aku hanya tidak mengerti mengapa kamu membiarkan masa lalu menghancurkan hidupmu sekarang. Apakah membuka luka orang lain menyenangkan bagimu?
Orang yang menolak lukamu sembuh adalah dirimu sendiri. Jiang Yan ada di bawah. Waktu tidak banyak. Tolong pikirkan. Berjuang. Aku datang untuk berpamitan. Kenapa kamu tidak bisa menatapku saat bicara? Karena aku malu melihatmu. Katakanlah. Aku minta maaf. Dulu, demi uang, aku mengkhianatimu. Waktu itu ibuku sakit dan butuh uang untuk operasi. Saat itu aku benar-benar tidak punya pilihan. Lalu orang lain menghasutku dan aku tergoda oleh obsesi. Aku tahu apapun alasanku, seharusnya tidak kulakukan. Kenapa dulu tidak kamu beritahu aku butuh uang? Aku bisa memberikannya padamu. Tapi itu orang tuamu bukan orang tuaku. Aku bisa memikirkan cara. Tahukah kamu setelah kejadian itu, betapa menakutkannya yang kualami? Penyakit jantung, fobia air, operasi, dan mimpi buruk serta gangguan delusi itu? Tulip yang kamu suka adalah kebohongan. Mereka seperti ular berbisa yang terus mencekik leherku. Enggak, tidak pernah. Katakan, enggak. Tapi waktu itu kamu baru 18 tahun. Aku tidak tahu bagaimana memberitahumu ini. Xian Lang. Aku sudah menerima hukumanku. Aku tidak lulus kuliah dan dikirim ke penjara. Seumur hidupku aku akan menjadi seorang kriminal. Dan ibuku? Ibuku meninggal. Aku sudah menerima hukuman. Xian Lang. Kenapa kamu tidak bisa melupakannya saja? Melupakan? 8 tahun. Kamu pikir aku tidak ingin? Terima kasih. Sebelum aku pergi, untuk membiarkanku melihatmu untuk terakhir kalinya. Lupakan aku selamanya. Berpura-puralah seolah kamu tidak pernah mengenalku. Aku akan kembali ke kampung halamanku. Dan tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Aku sudah memikirkannya. Aku harus melihatmu sendiri sebelum pergi dan mendapatkan maafmu. Hanya dengan itu aku bisa mendapatkan kebebasanku. Bisa memulai hidup baru. Xian Lang. Bisaka kamu memaafkanku?
Katakan kamu tidak bermaksud menyakitiku. Bahwa kamu tidak sengaja ingin menyakitiku, maka aku akan memaafkanmu. Aku tidak. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Waktu itu, aku benar-benar terdesak. Maafkan aku, maafkan aku. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Waktu itu, kamu masih sangat muda. Bagaimana bisa aku melakukan itu padamu? Aku salah. Aku benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Maafkan aku, maafkan aku. Maafkan aku. Terima kasih. Ini benar-benar perpisahan. Jaga dirimu baik-baik. Mari kita berjabat tangan. Kamu juga jaga diri. Selamat tinggal. Oh ya, ketika kamu bertemu King Ling, tolong sampaikan terima kasihku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan pernah bisa keluar. Dia yang membantuku melepaskan belengguku. Katakan sendiri padanya. Aku tidak ingin punya hubungan lagi dengan tempat ini. Aku akan benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa laluku. Anggap saja ini terakhir kali kau membantuku. Kenapa kau di sini? Aku datang mencarimu. Tunggu, bukan? Seseorang memintaku mencarimu. Apa yang kau gumamkan sendiri itu? Jiang Yan yang menyuruhku mengucapkan terima kasih untuknya. Benarkah? Bagus sekali. Akhirnya kau bisa melepaskan bebanmu. Pesan darinya sudah kusampaikan. Aku pergi dulu. Di mana Jiang Yan? Apakah dia sudah pergi? Dia sudah pergi. Sayang sekali. Aku tidak sempat berpamitan. Kau bicara seolah dekat dengannya. Banyak luka di hatinya. Sedikit kehangatan bisa mempercepat penyembuhan lukanya. Apa yang kau tertawakan? Kau juga tidak akan mengerti meski ku beritahu. Katanya, berkatmu dia bisa melepaskan belenggunya.
Kaulah yang membantunya. Benarkah? Dia benar bilang begitu? Aku juga. Apa? Tidak apa kalau tidak dengar. Aku pergi. Hei, besok, jam berapa kau dan wartawan datang? Bukankah sudah kukatakan? Selama kau setemu Jiang Yan, aku akan bantu urusan videonya. Tidak perlu. Aku batalkan perjanjian kita. Aku bisa selesaikan sendiri. Lalu bagaimana kau akan menyelesaikannya? Tidak kabur adalah solusinya. Semuanya, selamat siang. Saya Duan Tianlang, manajer umum Hotel Zhengtai. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang video pemukulan di hotel kami. Pertama, saya akui video ini asli, bukan rekayasa. Karyawan hotel kami memang memukul seseorang. Apapun alasannya, karyawan hotel tidak boleh memukul orang. Kami memberi contoh buruk. Di sini, saya mewakili hotel meminta maaf pada masyarakat. Sebenarnya 2 hari lalu, saya tidak berencana minta maaf publik. Dan hanya menggunakan metode PR biasa untuk menangani masalah ini. Seperti berbohong untuk mengurangi dampaknya. Tapi seorang teman bilang, kabur itu pengecut dan bukan solusi. Saya renungkan kata-kata itu. Untuk mempertahankan kebohongan, harus terus berbohong. Dan Hotel Zhengtai tidak ingin menjadi hotel yang membohongi konsumen. Saya akui hotel kami punya banyak kekurangan. Tapi kami tidak ingin menyembunyikannya. Hanya dengan mengungkapkannya, kami bisa terus memperbaiki. Ini mirip dengan prinsip manusia. Saya harap berbagai sektor masyarakat bisa memberikan kesempatan pada hotel kami. Bantu kami tumbuh. Terima kasih. Tapi seorang teman bilang, menghindari itu pengecut dan bukan cara menyelesaikan masalah. Saya merenungkan kata-kata itu dengan hati-hati. Mempertahankan kebohongan. Tidak benar. Kenapa kata-kata ini terdengar familiar? Di mana aku mendengarnya? Benar, aku yang mengucapkan kata-kata itu. Kamu? Bukankah dia bilang tadi ada teman yang memberitahunya? Teman itu adalah aku. Astaga, dia menganggapku sebagai teman sekarang. Teman? Artinya dia sudah memaafkanku. Hebat, aku tidak akan ketemu lagi. Tunggu. Qingling, kamu diam-diam bertemu Duan Tianlang lagi. Benar kan? Aku, hati-hati kalau Shanshan tahu, dia akan marah padamu. Kamu punya pacar. Bisakah kamu lebih peduli pada Ding Hai? Ada apa dengan Ding Hai? Aku beritahu. Chang Qing bilang situasi Ding Hai di majalah tidak baik. Bagaimana bisa aku melupakannya? Sangat ceroboh. Aku akan telepon dia. Apa ku bilang? Kalau kontrak iklan Zhengtai tidak kembali, jangan kembali juga. Pemimpin redaksi, aku sudah melakukan semua yang bisa. Zhengtai yang ingin membatalkan kontrak. Kalau kamu bukan telur retak, bagaimana Zhengtai bisa membatalkan kontrak? Hammer Type Cat. Kemas barangmu dan pergi. Memecatmu sebagai hukuman memang berat. Kurasa pemimpin redaksi masih sangat marah. Pulang saja dan memohon. Dia mungkin akan lebih lunak. Pasti masih ada kesempatan untuk membalikan ini. Aku akan kembali sekarang dan mencoba menenangkannya. Kalau waktunya tepat, masuklah. Dengarkan aku. Sekalipun harus berlutut dan mengaku salah, kamu harus memohon untuk dapat pekerjaanmu kembali. Pemimpin redaksi, tentang masalah Ding Hai, bisakah kita pertimbangkan lagi? Sudah cukup. Masalah ini selesai di sini. Keluar sekarang. Masalah ini tidak sebegitu serius. Zhengtai membatalkan kontrak karena masalah di pihak mereka. Apa hubungannya dengan Ding Hai? Kalau Ding Hai benar-benar tidak salah, apakah dia akan mudah pergi minta maaf? Paling-paling, dia hanya orang berbakat yang malang.
Dia hanya membuat dirinya terlihat seperti playboy kaya. Dia bahkan tidak melihat nilai dirinya sendiri. Tapi bagaimanapun, citra Ding Hai adalah daya tarik majalah kita. Hanya karena citranya baik, dia bisa menipu wanita untuk makan dan minum? Apa bedanya dengan gigolo? Pemimpin redaksi, hubungan asmaranya adalah urusan pribadi. Apa hakmu ikut campur? Hubungan asmara? Jangan dibagus-baguskan. Bukankah para wanita kaya itu juga hanya bermain-main dengannya? Mari lihat berapa lama dia bisa memanfaatkan wajahnya itu. Ding Hai lagi ngapain? Dasar brengsek. Kau pasti akan menyesal nanti. Ding Hai. Nak, kok masih tidur aja? Cepat bangun, udah waktunya kerja. Aku nggak mau kerja lagi. Dah gila? Kok bisa nggak kerja? Cepat bangun. Kenapa nggak boleh? Banyak orang nganggur di jalan. Kenapa aku nggak boleh? Nak, kan kamu yang paling hebat, yang terbaik. Kamu ini orang yang bakal sukses besar. Cepat bangun. Ganti baju dulu. Majalah itu sangat bergantung padamu. Cepat bangun. Kira kalau dibayangin jadi Obama, aku bisa beneran jadi Presiden Amerika? Udah, jangan bercanda lagi. Paling-paling aku cuma kayak rayap kecil. Hemerd ayah penjen menggeng kerkingku. Apa? Diberhentikan? Aku yang mengundurkan diri. Kamu gila ya? Dulu waktu bisa jadi reporter, bilang apa sama ibu? Bilang ibu jangan jualan lagi, di rumah aja, nikmatin hidup. Nikmatin hidup. Mana nikmatnya? Mana? Mana? Sudah kubilang, jangan terlalu berharap padaku. Dia anak direktur, anak general manager. Aku cuma anak penjual nasi uduk. Dari garis start aja, aku sudah ketinggalan Agustus 10.000 mil. Ngejar sampai capek juga nggak akan nyampe. Kaki 5. Apa salahnya lapak ibu? Bikin kamu malu? Dengar ya, justru berkat lapak ini, ibu bisa membesarkan kamu. Bisa menyekolahkanmu sampai sarjana. Nak, keluarga kita memang agak miskin. Makanya ibu ingin kamu dapat kerjaan bagus, dapat jodoh yang baik. Menikah itu sama pentingnya dengan memilih keluarga tempat kamu dilahirkan. Ibu bilang, jangan buang waktu dengan King Ling. Dia nggak cocok sama kamu. Lantas wanita seperti apa yang cocok denganku? Ahai, kita kan yang terhebat. Kamu yang paling istimewa di dunia ini. Hanya wanita terbaik yang cocok denganmu. Iya ya, Akon? Sudah, sini. Cepat sikat gigi. Bibi, apa Ding Hai baik-baik saja di pekerjaannya? Kamu seperti ini, masih bilang cinta Ahai? Dia sudah nggak kerja. Kamu benar-benar nggak ada gunanya buat Ahai. Bibi, nanti aku beli bahan buat masak enak malam ini. Dia sudah bosan makan masakanmu. Kalau gitu, malam ini aku traktir bibir dan Ahai makan di luar. Boleh kan? Jangan sok gaya, nanti nggak kuat. Kalau Ahai dapat pacar orang kaya, keluarganya pasti sudah sediakan pekerjaan untuknya. Ibu jadi kesal lihat kamu. Rapikan ini. Nenek, Apa? Kamu mau bilang sesuatu? itu tentang uang yang kita tabung untuk bisnis parfum kita. Kalau kita tidak akan menggunakannya dalam waktu dekat, bolehkah aku? Kamu butuh uang? Tidak. Bukan aku. Ding Hai. Jangan pernah memikirkannya. Dia hanya meminjam. Dia akan mengembalikannya, Nek.
lupakan saja. Anggap saja aku tidak bertanya. Di masa depan, jangan repot-repot bertanya lagi. Bisakah dia melakukan sesuatu? Perut ini penuh dengan penderitaanku. Hanya bisa kusampaikan pada suamiku yang sudah tiada. Anakku yang berharga seharusnya masuk istana kekaisaran. Tapi akhirnya, dia kehilangan pekerjaannya. Bahkan jika aku bisa masuk istana kekaisaran, aku hanya akan berkeliling, berhenti bermimpi terlalu tinggi. Yang penting sekarang adalah mencari cara untuk bergabung dengan kursus EMBA di Universitas Chengda. Itu satu-satunya kesempatanku untuk mengubah keadaan. Mengubah keadaan? Kalau begitu cepatlah pergi. Kamu pikir aku tidak mau? Biaya kuliah 200.000 yen, dari mana aku dapatkan? 200.000 yen. Ini salah ibumu yang tidak berguna. Kalau saja aku tahu sebelumnya, kita seharusnya tidak membeli rumah. Kita seharusnya tidak merenovasi. Apa gunanya mengatakan semua itu sekarang? Aku akan mencari cara sendiri. Kurangi menamo. Dan juga, biar ku katakan, kurangi interaksi dengan neneksu itu, agar tidak bertengkar lagi dengannya. Apakah menikahi Qingling adalah satu-satunya jalan yang tersisa? Bibi, maaf, aku terlambat. Qingling, kamu datang. Cepat duduk. Memang cukup macet saat ini. Salahku memilih waktu seperti ini. Lila menjemuri? Tidak. Ayo, minum air dulu. Ayo, minum air. Aku tidak haus, Bibi. Qingling, mau makan apa hari ini? Pesan saja. Aku yang bayar. Bibi, aku makan apa saja tidak masalah. Ahai, lihat ah. Pesan makanan favorit Qingling. Aku hanya ingin ngobrol dengannya. Oak, Qingling, aku sudah memikirkannya. Sekarang, sudah sangat sedikit gadis baik sepertimu. Mampu dan berbudi. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi istri yang baik untuk Ahai. Ayo, minum air. Tidak perlu, Bibi. Lanjutkan apa yang ingin Anda katakan. Aku sudah setuju. Kalian berdua bisa menikah sekarang. Pulang dan beritahu nenekmu tentang ini. Mari kita bahas persiapan pernikahan. kenapa kamu masih bengong? Cepat berterima kasih pada ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Aku benar-benar tidak percaya bahwa Bibi akhirnya menerima kami. Ketulusan bisa membuka batu. Selamat akhirnya bisa menggerakkan hati ibuku. Tinggal nenek saja yang belum. Nenek belakangan ini tidak enak badan. Tidak enak badan? Ada apa? Apakah dia sakit? Ahai, bagaimanapun kita tidak terburu-buru. Aku ingin menunggu dia merasa lebih baik sebelum memberitahunya tentang ini. Kamu tega membuatku menunggu? Aku sangat menantikan malam pertama kita bersama sebagai pasangan suami istri. Aku sangat ingin memulai hidup kita bersama sekarang juga. Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan nenek. Lalu bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan perasaanku? Jadi hanya aku yang bersemangat tentang ini? Ahai, jangan marah dulu. Kamu tahu aku tidak bermaksud seperti itu. Aku sangat mencintaimu. Kamu adalah orang yang paling aku pedulikan. Lihat, aku bahkan membawakanmu hadiah. Apa ini? Kamu suka? Kamu lagi boros-boros lagi. Bagaimana bisa disebut boros jika itu untukmu? Aku yakin kamu bisa menemukan pekerjaan baru segera. Dan juga,
Emas bersinar dimanapun ia berada dan itu adalah satu-satunya yang cocok untukmu. Kamulah yang cocok untukku. Beritahu nenek tentang urusan kita secepatnya ya. Itu Changqing. Bersihkan ini. Oak, berekin padaku. Oak, Benar-benar dia. Beri aku satu lagi. Ini. Terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Kenapa kamu di sini? Turun dulu. Bagaimana? Tidak buruk, kan? Kenapa kamu melakukan ini? Aku senang. Jelas-jelas jelaskan padaku. Apa alasanmu melakukan ini? Orang yang Modi sangat menakutkan. Apa yang kamu takuti dariku? Takut kamu berubah sikap lebih cepat dari membalik halaman buku. Anjing menggigit lu lebih. Tidak aku menghargai kebaikan orang. Cepat katakan kenapa. Aku dengar dari seseorang bahwa dia khawatir tidak akan bisa menemukan keluarganya selamanya. Aku takut emosi negatif seperti itu bisa mempengaruhi tunas-tunas tanah air kita. Itulah mengapa aku ingin membuat tempat ini lebih nyaman. Seperti mengelola hotel. Membuat tamu merasa bahwa hotel adalah rumah mereka. Hanya dengan membuat anak-anak ini merasa bahwa ini adalah rumah yang hangat. Apakah mereka bisa memiliki hati yang hangat? Apakah alasan saya ini bisa diterima? Kamu benar-benar berpikir seperti itu? Aku benar-benar sangat tersentuh. Kamu memang temanku. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Siapa temanmu? Kamu sendiri yang mengatakannya. Waktu itu, saat konferensi pers, kamu memberitahu semua orang. Tidak pernah menyangka kata-kataku bisa berdampak sebesar ini padamu. Aku sangat senang. Aku akan mencobanya. Aku datang. Kamu baik-baik saja? Tentu saja tidak. Mener umum, kamu jahat. Kembali ke pekerjaanmu. Ya, aku memberimu pisang. Keinginan anak-anak tahun ini belum berubah. Mereka bilang ingin melihat tembok besar. Sudah 3 tahun berturut-turut mereka memiliki keinginan ini. Aku tidak ingin mengecewakan mereka lagi. Kingling, aku juga sangat ingin membawa mereka ke sana. Tapi ada banyak kesulitan. Lihat, uang, tenaga kerja, transportasi, dan keamanan mereka. Semua ini adalah masalah. Aku kenal seorang reporter. Mau aku minta dia membantu kita? Reporter? Bagus kalau dia bisa membantu kita. Tapi aku juga tidak ingin anak-anak dikenal sebagai yatim piatu. Aku khawatir itu akan memengaruhi kesehatan mental mereka. Mereka semua masih terlalu kecil. Kamu benar. Aku yang tidak memikirkannya dengan baik. Kingling, aku sudah sangat berterima kasih karena kamu memiliki niat seperti ini. Jangan terlalu memaksakan dirimu. Kalau begitu, mari cari cara lain. Aku pergi dulu, Direktur. Kingling.
Kenapa kamu masih di sini? Aku lihat masih cukup awal. Maksudku, aku khawatir kamu sulit mendapatkan taksi, jadi aku akan mengantar. Halo, ini Hua Qingling? Ini aku. Saya menelpon dari kantor polisi Longgang. Kantor polisi? Ya, Nenekmu tersesat lagi. Dia meminta kamu segera menjemputnya di sini dan membawanya pulang. Lihat apakah kamu bisa menyempatkan waktu datang ke sini secepatnya. Jia menunggumu. halo, Pak. Qingling, ada sesuatu yang baru terjadi? Kantor polisi? Apa kamu perlu aku mengantarmu ke sana? Aku harus cepat pulang. Kamu juga harus cepat kembali. Kamu yang berubah sikap lebih cepat dari membalik halaman buku. Tianlang. Ayah. Cara kamu menangani insiden Sueking waktu itu cukup bagus. Anggota dewan semuanya memujimu. Kamu harus berbuat lebih baik. Aku akan. Apa yang kamu pikirkan tadi? Kamu datang tepat waktu, ayah. Kebetulan aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Untuk kemajuan Hotel Zhengtai kita sampai seperti sekarang, kita tidak bisa menyangkal dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Bukankah kita juga harus memberi kembali kepada masyarakat? Kita sudah melakukannya. Zhengtai biasanya menyumbangkan sejumlah uang ke beberapa organisasi. Aku tidak berbicara tentang itu, tapi tentang kegiatan yang relevan dan memiliki nilai penting. Seperti apa? Seperti anak-anak di panti asuhan yang ingin pergi ke Beijing untuk melihat tembok besar. Ini adalah mimpi mereka selama 3 tahun. Keturunan naga ingin melihat lambang naga. Aku yakin ini memiliki makna pendidikan yang sangat dalam bagi anak-anak itu. Zhengtai kita kemungkinan besar bisa membantu, kan? Kenapa kamu tiba-tiba punya ide seperti ini? Hal-hal yang biasa bagi kita sangat sulit dijangkau oleh anak-anak itu. Jika anak-anak itu memiliki kekurangan seperti ini di hati mereka, itu bisa memengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Tujuan Zhengtai kita adalah tumbuh bersama masyarakat dan maju bersama. Kita harus menanggung beban sosial seperti ini. Aku harap rasa tanggung jawab terhadap masyarakat ini bisa menjadi bagian dari budaya hotel kita. Ide yang tidak buruk. Aku suka rasa tanggung jawab itu. Lakukan saja sesuai pemikiranmu. Biarkan aku menandatanganinya, begitu kamu punya proposal dan anggaran. Terima kasih, ayah. Aku akan segera mempersiapkannya. Pergi sekarang. Kakak Sueking, aku sedang dalam perjalanan ke kerja. Apa? Ada keadaan darurat? Hadiah apa yang kamu inginkan untuk hari pertama kerjamu? Katakan padaku. Aku akan memberikannya padamu. Kamu memberiku hadiah? Boleh aku minta apa saja? Biar aku pikirkan dulu. Katakan padaku dulu. Tentu, yang aku inginkan adalah Tianlang. Aku juga ingin memberikannya padamu, tapi kamu harus menangkapnya. Bagaimana aku tidak menangkapnya? Tianlang ingin membawa anak-anak dari panti asuhan ke Beijing untuk melihat tembok besar. Anak-anak dari panti asuhan. Aku dengar Qingling sebelumnya membawa Tianlang ke panti asuhan. Maksudmu? Tianlang membawa anak-anak ke tembok besar hanya untuk mengambil hati Qingling. Tianlang bilang pada ayah bahwa ini adalah perusahaan yang memberi kembali kepada masyarakat, itulah sebabnya dia membawa anak-anak untuk melihat tembok besar. Tapi siapa yang tahu kebenarannya? Ayah sudah menyetujuinya. Shanshan, jika kamu tidak bekerja keras, Tianlang akan dicuri orang lain. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku akan menelepon Qingling sekarang dan menyuruhnya menolak bantuan Tianlang. Tianlang pasti akan menanyanya. Aku tidak bisa mempercayai Qingling. Jika dia memberitahu Tianlang alasannya, yang akan menderita adalah aku. Jika aku bisa membantu Tianlang seperti yang kulakukan dulu di forum lingkungan hidup, itu akan sangat bagus. Membantu Tianlang? Halo, asisten khusus Yang, segera hubungi beberapa wartawan untukku. Aku akan segera kembali ke sana. Lily, berhenti bermain. Cepat bantu. Qingling, kamu bilang kamu dan Duan Tianlang adalah teman. Aku bahkan pikir kamu hanya membual. Tak disangka kalian berdua sudah lama kenal. Setelah menyumbangkan taman bermain, sekarang dia mensponsori perjalanan anak-anak ke Beijing. Dia benar-benar bisa menghabiskan uang. Apa yang kamu bicarakan? Lihat, ini sudah ada di berita. Kamu tidak tahu. Camarilla, kamu masih belum tahu? Lihat. Tidak pernah menyangka Duan Tianlang yang biasanya terlihat dingin.
ternyata memiliki hati yang baik. Ada apa? Tidak senang? Lily, kamu sendiri yang mengatur bunganya. Mau pergi kemana lagi? Akan menemuinya untuk membuatnya membayar. Tuan Xianlang. Kenapa kamu tidak mengetuk lagi? Terakhir kali, kamu memberikan hadiah untuk anak-anak. Aku pikir kamu orang baik. Tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Orang seperti apa? Bagaimana bisa kamu menggunakan anak-anak dari panti asuhan? Menggunakan? Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu kamu adalah manajer umum di sini. Tepat sekali kamu mempromosikan hotelmu. Tapi mereka adalah anak yatim. Kamu bisa menggunakan orang lain, tapi mengapa harus menyakiti mereka? Katakan, wanita seperti kamu benar-benar bisa membuat orang marah. Apa omong kosong yang kamu bicarakan ini? Baik. Lalu bagaimana kamu tahu anak-anak ingin pergi ke tembok besar? Kamu bicara tentang ini? Siapa yang memberitahumu? Kamu mengumumkannya ke media, bukan agar semua orang mengetahuinya? Berita? Karena aku takut ada pengusaha tak berhati nurani seperti kamu yang akan menggunakan anak-anak untuk membuat berita. Makanya Direktur Panti Asuhan tidak ingin memanfaatkan kekuatan media. Direktur selalu berusaha keras agar latar belakang anak-anak tidak memengaruhi mereka secara psikologis. Hak apa yang kamu miliki untuk menghancurkan kerja keras Direktur? Hak apa yang kamu miliki untuk menyakiti harga diri anak-anak? Meskipun aku anak yatim, aku tidak pernah merasa berbeda dari orang lain. Kami sangat berterima kasih kepada orang-orang yang membantu dan menyayangi kami. Tapi kami tidak ingin menggunakan identitas ini untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Siapa yang mengasihani kamu? Mengapa kamu harus memutarbalikkan niat baikku? Jika pihak lain bersedia menerimanya, itu niat baik. Tapi jika tidak, itu berarti memaksa. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Manajer umum. Aku akan kembali nanti. Tidak perlu. Manajer umum, dia. Kenapa kamu masuk? Masalah panti asuhan sudah muncul di berita. Bukankah sudah kukatakan bahwa masalah ini tidak boleh dipublikasikan? Sepertinya, itu adalah Miss Ju yang membocorkan berita. Ya, ya. Aku sudah tahu kamu akan mencariku. Kenapa kamu melakukan itu? Tentang berita? Apakah perlu ditanya? Tentu saja untuk membantumu. Ada apa? Kamu tidak senang tentang itu? Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Apakah aku melakukan kesalahan, Shan Shan? Ini adalah urusan Hotel Zhengtai. Kamu ikut campur dan membocorkan berita. Apa maksudmu? Aku melakukannya untuk membantumu. Kamu bukan karyawan Zhengtai kami, bukan juga bagian dari keluarga Duan kami. Baik secara resmi maupun pribadi, kamu tidak berhak ikut campur. Kamu tahu itu? Tapi kita tumbuh bersama. Itu sebabnya. Tolong patuhi bagaimana seharusnya seorang teman bersikap. Teman? Aku bahkan bukan adikmu sekarang, ya? Aku tulus hanya ingin membantumu. Tak kusangka malah membuatmu marah seperti ini. Baiklah. Aku minta maaf padamu. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa yang salah. Shan Shan, bukan maksudku untuk memarahimu. Tapi Shan Shan, kamu terlalu terburu-buru. Pernahkah kamu berpikir bahwa tindakanmu ini adalah bentuk luka bagi anak-anak itu? Aku tidak mengerti. Kamu jelas membantu mereka mewujudkan keinginan mereka. Mereka seharusnya bahagia karenanya. Dan juga, kamu melakukan hal yang baik. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu orang baik. Dengan cara ini, posisimu di Zhengtai bisa lebih stabil. Kamu masih belum mengerti? Aku tidak perlu bergantung pada anak-anak itu untuk menjaga posisiku di Zhengtai stabil. Dan juga, mereka punya hak. Mereka berhak dihormati. Kenapa cara bicaramu sangat mirip dengan Qingling? Benar-benar dia. Bahkan tanpa dia, aku juga akan menegurmu. Jadi benar. Aku sudah menyuruh orang untuk menghapus berita itu. Tolong jangan ikut campur lagi. Benar-benar belum pernah melihat orang seperti kamu yang tidak tahu menghargai kebaikan orang lain. Duan Tianlang mau membantumu dan kamu malah marah padanya. Lily, kamu tidak mengerti. Aku memang tidak mengerti.
Sebelumnya, kamu terus bilang bahwa kamu berterima kasih pada orang yang membantu panti asuhan. Kamu bilang mereka adalah orang tuamu. Tapi apa bedanya mereka dengan Duan Tianlang? Tentu saja berbeda. Orang lain tidak mengumumkannya seperti dia. Kalau menurutku, itu kesombonganmu yang muncul. Lily, Qingling, apakah kamu menganggapku sebagai teman baik? Shanshan, jika ada masalah, mari kita diskusikan dengan baik. Kita semua adalah teman baik. Teman baik apa? Dia tidak pernah benar-benar menganggapku sebagai teman baik. bagaimana bisa? Kamu dan Lily selalu menjadi teman terbaikku. Aku ingat kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan bertemu Duan Tianlang lagi. Tapi kamu? Berapa kali kamu pergi menemui Duan Tianlang di belakangku? Baiklah, aku bisa menahan semua itu. Tapi kamu malah membawanya ke panti asuhan. Kamu ingin dia mengasihanimu dan kemudian kamu akan. Qingling, apa sebenarnya motifmu melakukan ini? Kecuali berapa? Hei, Qingling juga melakukan itu untuk membantu Duan Tianlang. Jika dia butuh bantuan, aku yang akan membantunya, karena Duan Tianlang adalah milikku. Shanshan, maafkan aku. Aku hanya ingin membantunya. Mulai sekarang, kita bukan teman lagi. Lily, kamu satu-satunya temanku. Aku tidak berhak mencegahmu berteman dengannya, tapi ingat. Kedepannya, jika ada situasi yang melibatkannya, aku tidak akan ikut. Kalau aku ada di sana, dia tidak boleh ada di sana. Shanshan, Shan, Qingling. Tunggu sampai Shanshan tenang, lalu minta maaf padanya, ya? Sudah kukatakan sebelumnya sejak Duan Tianlang muncul. Semuanya berubah. Sudah cukup. Direktur Utama. Sesuai instruksi Anda, anak-anak sudah diam-diam pergi ke Beijing. Kirim proposal proyek ini ke Departemen SDM. Memprioritaskan yang lemah, miskin, minoritas, dalam memberikan pelatihan dan pekerjaan. Memberi kembali kepada masyarakat tidak bisa hanya sekadar kata-kata kosong. Ini adalah cara untuk meringankan beban masyarakat. Kamu sebaiknya sering-sering menonton berita juga. Di dunia ini, banyak orang yang membutuhkan bantuan. Jika memungkinkan, mari bantu mereka sebisa kita. Zheng Tai kita harus disamakan dengan energi positif. Aku mengerti. Direktur Utama. Aku perhatikan belakangan ini, Anda sudah tidak seperti Direktur Utama lagi. Keluar. Direktur Utama, tentang kesalahpahaman dengan Nona Qingling, apakah kita perlu menjelaskan padanya? Jangan pedulikan dia. Wanita gila itu. Aku malas menjelaskan padanya. Aku akan pergi dulu. Wah, kamu minum semua ini? Kenapa kamu baru di sini? Aku menghukummu untuk minum. Aku tidak minum. Apa yang terjadi sampai kamu senang sekali? Aku tunjukkan sesuatu. Lily bilang kalau aku sekarang sudah jadi ayah. Aku akan menjadi ayah. Aku bahkan belum pernah jadi paman sebelumnya. Aku sama sekali tidak siap mental. Gugurkan anak itu. Itu satu nyawa. Nyawa anakku. Enter can. Kamu sengaja cari masalah, ya? Ding Hai, kamu juga meremehkanku. Benar kan? Kamu pikir aku tidak punya uang? Ya, aku memang tidak punya uang. Lalu apa? Tabunganku sekarang hanya cukup untuk menghidupi 2 orang. Toko bunga Lily tidak berjalan baik. Tapi kita punya perjanjian. Setelah menikah, kita tidak boleh meminta uang dari orang tua. Bisa kamu salahkan aku untuk ini? Kamu sudah mabuk, bagaimana bisa masih mencari solusi? Pergi sekarang. Pulang dan tidur. Kita bicarakan ini besok saja. Itu, bos, aku tinggalkan uangnya di meja. Oh. Ayo pergi. Parenti Mina. Jangan ganggu aku. Aku antarkan pulang, jangan pedulikan aku. Aku akan mengantarmu pulang. Ayo. Kakamata. Pegang. Tas pegang. Ayo.
Aku tidak berani memakaimu saat bekerja. Nenek, aku akan mengantar bunga sekarang. Hati-hati saat mengemudi. Nenek, Bibi Ren sudah setuju aku dan Ding Hai menikah. Aku tidak ingin membicarakan itu sekarang. Percayalah. Nenek, tapi aku sangat mencintai Ding Hai. King Ling, menikah bukan hanya urusan dua orang. Kalau kau menikah dengan Ding Hai, kau harus tinggal dengan ibunya. Ibu mertua seperti itu, dia akan menyiksamu. Nenek, Bibi Ren sekarang sangat baik padaku. Kau sangat suka membuat parfum. Apa dia mengerti itu? Apa dia akan mendukungmu? Ding Hai sudah bilang dia pasti akan meyakinkan bibinya. Ding Hai itu, aku masih tidak percaya padanya sekarang. Aku masih harus mengamati. Nenek, tidak, aku yang pergi. Baik. Baik. Aku pergi. Aku pergi sekarang. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti King Ling. Siapa ini? Nenek, Jing Hai, Kenapa kau di sini? Silakan masuk. aku akan ambilkan air untukmu. Sudah cukup. Aku tidak akan masuk lagi. Ding Hai, aku di sini untuk mengembalikan ini padamu. Nenek, ini. Masalah antara kalian berdua belum diputuskan. Jangan buru-buru memberikan ini dulu. Nenek. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Apa itu? Apa ini? Maaf, Nenek. Apa ini? Jawab aku. Nenek, aku akan bertanggung jawab atas King Ling dan anak itu. King Ling sudah setuju. Tidak mungkin. Kau dan King Ling, apakah ini benar? Anak ini adalah anakku dan King Ling. Nenek, apa? Anak? Nenek. Ahai. Ibu. Ya, aku harus menjelaskan semuanya dengan cara. Aku tidak ada waktu sekarang. Aku akan jelaskan nanti. Anak apa yang dia kandung? Aku akan jelaskan nanti. Anak apa? Ahai. Aku sangat marah. King Ling, dengarkan aku. Mulai sekarang, jangan jawab telepon dari nenek. Temui aku sekarang. Tapi, aku baru saja menjawab telepon dari nenek tadi. Dia memintaku pulang segera tanpa penundaan. Maaf, Ding Hai. Kita bertemu nanti saja. Tidak bisa begitu. Kamu harus bertemu denganku sekarang juga. Karena aku mengalami kecelakaan mobil. Kalau begitu aku akan segera ke sana. Hai, kamu baik-baik saja? Kamu turun dari mana? Jangan khawatir. Dengarkan penjelasanku. Maaf, aku tidak mengalami kecelakaan mobil. Kamu. Kenapa kamu berbohong padaku? Karena aku perlu menjelaskan kepadamu sebelum kamu bertemu dengan nenek. Menjelaskan apa? Mari kita bicara di tempat lain. Ayo pergi. Duduk.
Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Qing Leng, kamu suka anak-anak? Tentu saja. Kamu ingin punya anak sendiri? Aku ingin. Aku juga. Selama ini hanya aku dan ibuku. Aku selalu bermimpi punya keluarga sendiri. Qing Ling, aku ingin segera menikahimu. Dan punya anak kita sendiri, serta punya keluarga kita. Itu juga mimpiku, lalu apa lagi yang kita tunggu? Tidak sekarang. Nenek masih tidak setuju. Aku sudah bilang ke nenek bahwa kamu hamil. Apa? Bukankah kamu akan berbohong pada nenek? Nenek salah paham. Dan aku tidak menyangkalnya. Karena kamu akan hamil dengan anak kita cepat atau lambat. Nenek akan kecewa denganku seperti ini. Tidak. Punya cucu cicit adalah hal yang membahagiakan bagi nenek. Qing Ling, dengarkan aku. Selama kamu tidak menyangkal bahwa kamu hamil, semuanya akan terselesaikan dengan sempurna. Tidak, aku tidak ingin berbohong pada nenek. Hanya sekali ini. Qing Leng, kita bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Hanya sekali ini. Nenek, maafkan aku. Aku pulang terlambat. Aku tanya kamu. Kamu hamil? Aku tanya kamu. Jawab aku. Kamu hamil? Baik. Selama itu tidak keluar dari mulutmu sendiri, aku tidak akan percaya. Kamu bisa pergi. Aku minta maaf. Maaf? Kamu minta maaf untuk apa? Katakan dengan jelas. Maaf, nenek. Aku benar-benar minta maaf. Kamu benar-benar hamil? Kamu? Nenek, jangan marah padaku. Keluar. Nenek, Kamu keluar. Chang Yu, dia bukan Sin Sin. Aku tidak bisa mengendalikan banyak hal. nenek, aku minta maaf. Ini salah nenek. Nenek seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Qing Lingku sudah dewasa. Dia akan menjadi seorang ibu. Nenek, aku sebenarnya. Hari ini, aku akan bicara dengan Ibu Ding Hai tentang pernikahanmu. Kita tidak bisa membiarkan Qin Ling menghadiri pernikahan dengan perut yang besar. Nenek, aku benar-benar cucu yang tidak berbakti. Asalkan kamu hidup bahagia di masa depan,
Itu cara terbaik kamu berbakti padaku. Nenek, aku pasti akan bahagia. Kamu akan. Shan. Aku datang hari ini untuk minta maaf. Maaf, aku tidak menepati janjiku sebelumnya. Permintaan maaf ini memang sangat tepat waktu, tapi aku tidak membutuhkannya. Hei, Shan. Benar-benar tidak ada apa-apa antara aku dan Tuan Tianlang. Sebenarnya, aku akan segera menikah. Apa katamu? Kamu akan menikah? Ya. Pacarku melamarku, jadi aku akan menikah. Benarkah? Ya, hebat, Qingling. Selamat. Maksudku hebat. Kamu sahabat terbaikku. Kamu akhirnya menyelesaikan urusan pernikahanmu. Selamat, lalu Shan, kamu masih mau menjadi sahabat terbaikku? Tentu saja. Sejujurnya, hatiku tidak enak setelah kita bertengkar hari itu. Kalau begitu jadilah bridesmaidku. Tentu, tidak ada yang bisa menjadi bridesmaid MU selain aku. Qingling, selamat ya. Hebat, sangat hebat. Shan, seleramu lebih baik dariku. Kamu ada waktu hari ini untuk belajar bersamaku? Qingling, kamu sudah mempersiapkan pernikahan secepat ini, tapi aku benar-benar tidak bisa hari ini. Aku harus melapor ke sekolah. Pergi ke sekolah? Benar, aku tidak bisa melapor kerja tepat waktu sebelumnya, jadi hampir kehilangan pekerjaan. Aku belum memberitahumu, kan? Aku sekarang menjadi dosen di sekolah bisnis Chengda. Benarkah? Ibu, besok adalah batas waktu pendaftaran. Kamu harus memikirkan cara untuk memberiku uang itu besok. Lain kali hati-hati jalan, ya? Kamu juga daftar di sini? Apa aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Bukankah kata-kata itu sudah sangat ketinggalan zaman? Pasti aku pernah melihatnya di suatu tempat. Di mana? Jangan bahas hal-hal masa lalu lagi. Mari kita hapus semuanya. Itu sudah cukup tulus, kan? Setelah pernikahan, tolong rawat Qingling dengan baik. Tentu, aku akan baik pada menantuku. Tapi kalau orang lain bergosip, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Gosip apa lagi yang bisa ada? Di masyarakat sekarang, seberapa liberal pun, hamil sebelum menikah tetap bukan hal yang terhormat. Apalagi Qingling itu yatim piatu. Semua orang tahu itu. Menikah ke sini tanpa membawa apa-apa, orang akan berpikir tidak ada lagi orang di keluarga kita. Qingling bukan yatim piatu. Dia masih punya aku sebagai neneknya. Jangan khawatir. Aku akan membuatnya menikah dengan cara yang mewah. Nenek. Nenek, kamu bagaimana pembicaraanmu dengan Bibi Ren? Apakah tanggal pernikahan sudah ditetapkan? Lihat betapa gelisahnya kamu. Apa kamu sangat buru-buru ingin dinikahkan? Asalkan kamu suka, maka aku tidak masalah. Qingling. Ini. Ambil ini, apa itu? RP 200.000.000. Nenek, ini semua uang yang kita tabung. Nak, tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaanmu. Nenek tidak ingin kamu menderita. Ambil uang ini, dan kamu bisa menikah ke keluarga Ding dengan kepala tegak. Terima kasih, Nenek. Ginghai, Qingling, kenapa baru datang sekarang? Di mana uangnya? Di situ? ahai, kenapa aku merasa kita tidak seharusnya mengambil uang ini? Kamu sedang gila apa sekarang? Ini uang hasil jerih payah nenek. Hanya untuk memenuhi keinginan anaknya, dia hidup sangat hemat. Untuk bisa menabung sebanyak ini, sudah, anggap saja aku meminjamnya. Boleh? Kalau begitu buat jaminan bahwa kamu akan mengembalikannya secepat mungkin. Aku jamin.
Kamu harus mengembalikannya secepat mungkin. Saya menyambut Anda semua untuk bergabung dalam kursus EMBA di Sekolah Bisnis Chengda kami. Saya adalah pengajar mata kuliah dasar Anda. Nama keluarga saya Ju. Saya akan bertanggung jawab atas mata kuliah manajemen keuangan dalam kuliah dasar Anda. Manajemen keuangan berfokus pada cara melakukan analisis dan perbandingan untuk pilihan yang mungkin. Ju Shanshan, putri satu-satunya Ju Siping, pewaris tunggal perusahaan Shancheng. Itu bukan anak kaya biasa. Benar. Itu dia. Teman sekelas, tolong jelaskan kepada kami apa arti pengambilan keputusan. Maaf sekali. Saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Siswa-siswa, saya tahu bahwa kuliah teori dasar cukup membosankan. Tapi itu juga sangat penting. Itu adalah dasar dari semua mata pelajaran lainnya. Lalu apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan berarti Misalnya, jika saya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang gadis, saya memiliki 100 cara mungkin untuk mendapatkan perhatiannya. Memilih metode yang paling efektif di antara mereka adalah pengambilan keputusan. Seperti tadi, saya memilih metode yang paling dibenci oleh Guru Ju. Tidak tahu apakah itu berhasil menarik perhatian Anda? contoh yang sangat bagus. Guru Ju, mari kita makan bersama. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Maaf sekali, saya sudah ada janji. Masalah dari siswa masih belum terselesaikan. Guru, Anda memiliki tanggung jawab. Datanglah lebih awal di kelas berikutnya dan tanyakan kepada guru tentang itu. Guru, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Ayo pergi. Mari kita minum kopi. Pergi sekarang. Setan berwujud manusia. Apa itu? Ding Hai, bisakah kamu bertemu dengan saya setelah kelasmu? Ada orang yang sangat penting yang harus saya perkenalkan kepada kamu. Dia dan Lily, kami bertiga adalah sahabat terbaik. Hei, bagaimana persiapan pernikahanmu? Aku bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Apakah kamu ingin aku membantumu merencanakannya? Tentu. Kamu adalah desainku. Tentu saja, kamu harus membantuku merencanakannya. Tentu saja. Bagaimana King Ling mengenalnya? Ponselmo. Halo, Ahai. King Ling, tiba-tiba ada sesuatu yang harus dilakukan. Aku tidak bisa datang lagi. Nikmati saja. Ada apa? Maaf, Shanshan. Dia tiba-tiba harus menangani sesuatu dan tidak bisa datang lagi. Siapa orang yang sangat sibuk ini? Dia berani mengecewakanku? Jangan marah padanya lagi. Aku akan membuatnya mentraktirmu pesta lain kali sebagai permintaan maafnya. Baiklah. Maka aku akan memaafkannya kali ini hanya untukmu. Kalau begitu mari kita makan. Oh, ya, Shanshan. Masih ada satu hal yang aku pendam. Itu Duan Tianlang tidak suka tulip. Apakah kamu tahu tentang itu? Mengapa kamu menyuruhku memberinya bunga-bunga itu? Masalah ini kamu tidak memberitahu siapapun, kan? Tentu saja, aku tidak. Sebenarnya, dia dulu suka tulip. Aku pikir dia belum berubah. Kamu tahu bahwa dia dan aku sudah tidak berhubungan selama beberapa tahun. King Ling, aku mengakui bahwa itu adalah kesalahanku. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Aku tidak ingin Tianlang salah paham padaku. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Bagaimana hari pertamamu bekerja? Sangat membosankan. Tapi ada seorang siswa yang cukup menarik. Menarik? Bagaimana dia bisa menarik? Dia sengaja membuat masalah untuk menarik perhatianku. Dia kemungkinan besar adalah playboy. Aku tidak suka tipe orang seperti itu. Itulah yang membuatnya unik. Meskipun aku tahu dia melakukannya dengan sengaja. Aku tidak merasa terganggu. Ya ampun. Dia benar-benar jagoan di antara para jagoan. Siapapun yang menikah dengannya pasti akan sangat sial. Ayo, Perslang. Ding Hai, aku suka anak-anak. Karena itu, Lily dan aku memutuskan untuk mengejarnya. Jangan bahas ini lagi. Apakah kamu juga memutuskan untuk berkomitmen pada King Ling? Kamu tahu siapa dosenku di kursus EMBA? Bukan Bill Gates kan? Itu terlalu jauh.
Yu Shanshan. Putri Ju Siping, Ju Shanshan, ternyata adalah dosen embaku. Dan dia dan aku sebenarnya memiliki hubungan yang cukup dekat. Aku mohon, berhentilah menghibur ide bodoh. Berhentilah berpikir yang tidak-tidak. Apa kamu sudah lupa Liu Yali dan Lita? Tenang saja dan nikahi King Ling. Berhentilah dimainkan oleh wanita kaya. Tidak. Kali ini berbeda. Aku punya firasat. Dan hari ini, aku juga menemukan sesuatu. King Ling dan Ju Shanshan adalah sahabat baik. Oh ayah, dan juga istrimu. Kamu bilang dia dan Lily saling kenal? Jika bukan karena aku melihatnya sendiri, aku juga tidak akan percaya. Ju Shanshan dan Liu Yali berbeda. Dia bukan orang kaya yang terlalu mementingkan kekuasaan. Jadi, kamu berpikir untuk mendekatinya? Kita berdua masih lajang, kenapa tidak? Ingat, jaga rahasia ini. Jangan keterlaluan. Aku punya pertanyaan. Aku akan jawab. Kualitas apa yang harus dimiliki oleh pembuat keputusan yang baik? Aku ingat itu tertulis di buku kita. Aku meminta pendapat guru. Kalau begitu, mari kita dengar pendapatmu dulu. Sebenarnya, yang ingin aku tanyakan adalah, berapa banyak kualitas baik seorang pembuat keputusan yang guru lihat padaku? Ding Hai, aku hanya seorang dosen. Yang kamu butuhkan adalah psikolog. Ada profesor kepala yang akan mendengarkan kelasku siang ini. Aku harus mempersiapkannya. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Siswa-siswa, untuk kelas ini, mari kita coba mempelajari beberapa persamaan dasar dalam ekonomi. Pertama adalah penjualan. Penjualan adalah harga penjualan. Guru Ju, apakah kamu mempersiapkan kuliahmu? Kami membayar bukan untuk ditipu olehmu, benar? Apakah dosen-dosen di sini benar-benar berkualitas? Kalian hanya menipu kami. Apa yang terjadi di sini? Apa yang kalian lakukan? Kalian keterlaluan. Bekerja sama dengan aku.